kita kan anti LGBT ya. Iya. Tapi sekarang banyak Bounty hunter kan. Kita tetap nggak setuju sama itu karena nggak di situ. Iya, masa lu kencingin. Harusnya iya. Masa lu lemparin, gak akan bikin mereka sadar. Enggak, mereka akan tambah gila. Iya. Dan sudah ada sejarah. Iya, gue pernah bahas Om. Jadi kenapa LGBT bisa berkembang seperti sekarang? Itu karena ditekan kayak gitu dulu di Amerika. Iya. Diburu, kalau dicari tempat kerja, kalau ketemu dikeluarin. Kan? Iya. Witch hunt banget. Iya, itu gue selalu mengatakan, lu mepet kucing di pinggiran, lu pepetin salah satu jalan keluar lewat muka lu. Iya. Benar. Itu dia tuh. Artinya bukan literasi kan. Jadi balik lagi. Kita pernah bahas tentang ini Om, tentang bounty hunter dan segala macamnya ini. Kita bilang gini, kira-kira nih orang-orang kayak misalnya bounty hunter yang benar-benar berbuat sampai kekerasan kayak gitu ya. Kalau misalnya contoh, dia tidak melakukan itu karena agama, dia kira-kira jadi apa? Sama persis. Iya. Kayak yang tadi yang kita bahas ini, mukulin orang dan segala macam. Kenapa? Karena sifat kemanusiaan ini harus ada. Bahkan Rasul kan bilang ketika nyembelih kurban aja nggak boleh sakit, nggak boleh harus cepat. Jangan ditontonin sama yang lain dan segala macam. Itu padahal kurban loh, hewan. Nah masa terus kemudian kita nggak punya rasa kemanusiaan itu misalnya. Ketika ngeliat monyet teriak-teriak aja kita juga nggak tega. Pernah lihat monyet dipukulin nggak Om? Tahu saya pernah. Iya kan ketika ngeliatin ada monyet yang dilatih untuk sirkus itu kan monyet dipukulin. Iya benar. Anjing dipukulin aja kita nggak tega Om. Setrum karena pakai setrum pakai apa itu. Nah lalu gimana caranya bisa balik lagi? Oke, itulah kerennya pendiri negara kita tuh Om. Pendiri negara kita itu rapat dan mereka bikin Pancasila itu. Itu ada reason kenapa mereka naruh kemanusiaan yang adil dan beradab itu setelah ketuhanan yang Maha Esa. Menurutku ya memang pertama kali dia harus tahu tentang dirinya sendiri, tahu tentang Tuhannya, dia baru bisa bersikap manusiawi. Walaupun manusiawi itu sudah embed pada manusia. Gitu kan, maksudnya manusia itu sudah embed ada rasa kayak itu tadi aku bilang tadi dari Tuhan. Nah cuman untuk terus kemudian bisa mengembangkan manusiawi itu dia harus punya ketuhanan dulu. Ya dan menarik sekali ketika Ustadz mengatakan kemanusiaan yang adil dan beradab kan artinya di situ harus kejadian dulu ketika manusia itu merasa adil. Benar. Dan beradab. Benar. Kan adil dulu. Iya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, berarti adil dulu baru mereka bisa beradab kan? Benar. Karena peradaban ditegakkan di atas keadilan dan kemanusiaan. Iya kan artinya kan. Begitu manusia tidak merasa adil, yang tadi Koi bilang, katarsis. Aku udah diperlakukan kayak gini, aku juga bisa dong. Kan gitu kan? Maksudnya ada ketidakadilan di negara kita sekarang. Ya. Oke, masyarakatnya gitu. Ya, kalau itu gua aja yang ngomong. Nggak usah di negara kita, di mana-mana juga begitu kayaknya. Di kita juga apalagi di kita kalau kita lihat berita dan sebagainya itu kan membuat orang emosi dan marah. Ada ada anaknya pejabat pamer-pamer dan sebagainya. Ini buron nih, jangan berani ngelawan gue nih. Dan dipertontonkan kan? Dipertontonkan itu kan. Tadi gue sempat ngobrol sama Ustadz. Ini kan tolol. Ya,